Bertahan sakit, melepas lebih sulit. Kalian pasti udah gak asing kan sama kalimat ini? Tentang relationship yang selalu bingung antara harus bertahan atau melepaskan. Dan permasalahan kayak gini tuh kayaknya udah relate banget ya sama hubungan percintaan kita. Dan kita selalu bingung harus menyikapinya dengan cara seperti apa. Hai, selamat malam kamu yang lagi sendirian. Malam ini Rintik Gerimis bakalan nemenin malam kamu dengan membawakan cerita yang mungkin bisa relate dengan kisah percintaan yang sedang kamu alami. Kutipan dari buku favorit aku, Logic versus Feelings. Dan semoga kamu enjoy dan bisa tidur nyenyak malam ini, ditemenin sama aku, Rintik Gerimis, buat peneman malam kamu. Ternyata bener ya, fase paling sulit dan paling menyakitkan ketika kita menjalani sebuah hubungan adalah saat belum bisa mengambil keputusan antara bertahan atau melepaskan. Dan ya, hati selalu berkata lebih baik bertahan dengannya karena belum tentu akan mendapatkan yang lebih baik ketika bersama orang baru. Akan tetapi, otak juga selalu menyuruh melepaskan karena rasa sakit yang semakin menggerogoti. Sebenarnya, kamu cuma mau dia dengan versi yang pernah kamu kenal dulu kan? Sebelum dia berkhianat dan memberi banyak luka. Dan alasan kamu susah melepaskan, bahkan harus hancur berkeping-keping adalah ya supaya tidak ada penyesalan. Karena kamu merasa belum sepenuhnya mengusahakan dan belum mati-matian memperjuangkan hubungan ini. Kamu mencoba bertahan hingga akhirnya nanti kamu jadi capek sendiri. Ya, tinggal menunggu waktu sampai kamu capek sendiri. Aku paham kok, kamu ingin mendapatkan sparks itu lagi. Saat kalian begitu saling mencintai, saling menyayangi, tetapi nyatanya, rasa mencintai dia udah gak semeriah dulu. Kamu juga sudah bukan prioritas utama buat dirayakan sama dia. Kamu memang masih merasa sayang, tetapi juga merasa hambar karena selalu dibuat merasa kesepian. Bahkan, perhatian darinya juga udah gak mampu membuat kamu jadi setenang dulu. Gak mampu membuat kamu ngerasa aman dan nyaman. Capek gak sih dibuat terus-menerus ngerasa kesepian, terus meminta waktu dan perhatian, berulang kali dibicarakan, tetapi dia tetap gak berubah. Padahal kamu sudah berusaha mati-matian buat cari yang terbaik, sudah memberi banyak kesabaran, sudah menangis melebihi batas, tetapi tetap saja kamu gak dihargai. Sering kali muncul pertanyaan yang membuat kamu cemas setiap harinya. Kamu mau melepaskan dia, tetapi kamu juga takut akan menyanyiakan seseorang dan berasumsi kalau orang seperti dia belum tentu datang 2 kali. Belum lagi ketika pikiran tentang penyesalan kalau nanti dia bakal berubah. Padahal kamu juga tahu dengan jelas kalau itu mustahil. Yang tidak kalah menghantui adalah gimana kalau setelah berpisah, dia akan mendapatkan seseorang yang baru dan memperlakukannya persis seperti sebagaimana kamu ini perlakukan. Rasanya seperti terjebak dan gak bisa kemana-mana. Maju, menetap, dan mundur adalah pilihan yang semuanya menyakitkan. Rasanya sakit tapi gak tahu harus apa. Kamu bahkan bertanya bisa bertahan sampai kapan. Kamu juga ragu apa bisa melewati semuanya sendirian. Yang selama ini kamu justru gak pernah dianggap ada sama dia. Hingga akhirnya kamu akan memutuskan untuk menghilang tanpa bilang. Dan pada akhirnya yang jadi pertanyaannya, yang kamu ingin pertahankan adalah hubungannya atau memori yang sudah kalian lukis dengan indah. Aku juga pernah dihadapkan di situasi yang sama ketika kita harus memilih bertahan atau melepaskan, dan aku dengan mantap memutuskan untuk melepaskan hubungan toxic relationship.
Dan aku sangat bersyukur karena sudah mengambil keputusan itu dan lebih mencintai diriku sendiri. Tapi emang dulu tuh gak tahu kenapa ya, padahal kita udah diperlakukan dengan sebegitu buruk, bahwa pengaruh dia juga bakalan buruk buat diri kita, tetapi tetap aja kita memilih untuk bertahan. Kenapa? Kenapa kamu gak bisa melepasnya? Laki-laki yang manipulatif itu nggak mau kalah, selalu ingin benar terus. Dan ketika kamu memberitahu apa yang dia lakukan, dia justru marah dan mengamuk. Yang perlu kamu lakukan adalah diam dan pergi. Mau kamu merasa sakit, mau kamu merasa terluka, bahkan merasa bisa jadi gila. Jawabannya tetap diam dan pergi. Kamu cukup menyampaikannya sekali saja tentang apa yang sudah dia lakukan, dan selesai. Gak usah kamu kejar, gak perlu kamu kasih long paragraf, gak perlu kamu hubungan lagi, dan ingat, diam dan pergi. Kamu tahu dengan jelas kalau laki-laki manipulatif itu gak waras. Dan dengan kamu marah-marah menyampaikan apa yang sudah dia lakukan serta dampak yang kamu rasakan, justru kamu yang menyadari kalau kamu yang gak waras. Aku tahu gimana rasanya menahan diri untuk gak menyampaikan semuanya dan memilih diam dan pergi. Tetapi yang perlu kamu tahu, kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Daripada kamu mencoba berbicara dengan laki-laki yang manipulatif, yang katanya provider, tetapi gak memberikan kamu apapun. Yang katanya problem solver, yang katanya gentleman, tetapi yang kamu alami justru yang buruk-buruknya. Pesan terakhir aku buat kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Kamu harus lepas dari hubungan yang membuat kamu gak bahagia. Sesimpel itu. Jadi, mencintai diri sendiri lebih baik daripada mencintai orang yang salah. Jangan pernah takut sendirian, karena di luar sana masih banyak cinta yang belum pernah kamu tahu, yang mungkin bisa jadi lebih hangat dan bisa mencintai kamu seperti apa yang kamu mau. Terima kasih udah mau dengerin cerita aku, dan semoga apa yang aku sampaikan bisa menjadi sedikit pembelajaran dan bermakna buat kalian. Semoga malam ini tidur kamu nyenyak dan bermimpi yang indah. Siapa tahu besok akan datang kabar baik. Dan yang pasti, jangan takut untuk melepaskan hubungan yang toksik dan manipulatif. Bertahan atau melepas sama dengan melepas. Selamat malam semuanya. Sungguh ku ingin kau tahu, aku rindu setengah